Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bom rakitan meledak di ruang kelas di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga pelaku siswa kelas 3 di sekolah ini dan telah diamankan polisi. Pasca sebuah bom rakitan ditemukan meledak di dalam ruangan kelas 3 IPS di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tim gabungan dari Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang melakukan olah TKP dan proses sterilisasi di sejumlah ruangan kelas. Sejumlah siswa dan guru panik dievakuasi ke halaman sekolah setelah mendengar suara ledakan yang disertai kepulan asap dari dalam ruang kelas. Pas jam istirahat. Berarti nggak ada siswa di dalam kelas? Ada siswa yang sebagian yang tinggal, sebagian ada yang istirahat ke warung. Jadi tahunya itu bom setelah saya angkat dengan meja ke dalam ruangan kepala. Kebetulan kami ada basis dengan Angkatan Laut, minta petunjuk dengan Angkatan Laut, rupanya itu bom. Seperti apa bentukannya, Pak? Persis seperti aki motor. Aki dibungkus atau terbungkus dengan lakban. Meledak, minimal bunyinya agak bergetar lah kelas. agak bergetar ya? Dari keterangan pihak keamanan sekolah, seorang siswa berinisial R diduga sebagai pelaku pemilik bom rakitan telah diamankan pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menggeledah rumah seorang siswa yang merupakan pelaku teror bom di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang. Pelaku diduga dendam karena kerap jadi korban bullying teman-temannya. Tim Densus 88 Anti Teror dan Gegana Polda Sumbar melakukan penggeledahan di rumah pelaku R di Kecamatan Koto Tengah. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa bubuk mesiu, ketepel, serta baterai. Kepada petugas, pelaku mengaku membeli seluruh bahan baku bom rakitan berdaya ledak rendah ini secara online. Dari keterangan polisi, pelaku menyimpan dendam karena kerap dibully teman-temannya. Polisi kini masih melakukan penyelidikan apakah keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Sebelumnya pelaku berinisial R langsung diamankan oleh tim Gegana Polda Sumbar dan Polresta Padang yang tiba ke TKP. Saat dilakukan penyisiran di sekitar sekolah, pelaku menemukan 3 buah peledak rakitan berdaya ledak rendah di kamar mandi dan di dalam tas pelaku. Petugas juga temukan serpihan kelereng, bubuk mesiu, ketepel, ujung anak panah, dan korek api di sekitar lokasi ledakan. Bom molotov ya. Di perawatan kayak di dalam ransel ada ketepel, ada kelereng, ya. Itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada teman yang sering. Yang meledak ini Pak, ini disengaja diledakkan atau tidak sengaja Pak menurut pelaku? Ya, jadi sengaja diledakkan di dalam kelas untuk mencelakai temannya itu. Ini berapa buah Pak? Ya, Berapa unit semuanya? tadi yang dicoba diledakkan ada 1, terus yang 3 belum diledakkan, masih utuh. Pemirsa, pasca pelaku teror bom di SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa ditangkap polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku. Hasil penyelidikan pelaku ternyata salah satu wali murid di sekolah ini. Setelah menangkap MY, pria mengirimkan pesan ancaman teror bom ke SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa. Polisi akan melibatkan psikolog, forensik, dan metode scientific crime investigation untuk mendalami motif pelaku. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku untuk menganalisis motif pelaku, kondisi mental, pola, dan kepribadian pelaku. Meski mengaku hanya iseng, polisi tetap menetapkan pelaku sebagai tersangka. Pelaku terancam pidana paling singkat 3 tahun.
Pertama, kami masih mendalami karena itu juga terkait dengan motif. Kami perlu mendalami menggunakan melibatkan psikologi forensik. Jadi akan dites kejiwaannya, Pak? Ya, betul. Seorang dokter residen anestesi ditemukan tidak bernyawa di semak-semak di samping RSUD Tengku Raffian, Siak, Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian yang diduga tidak wajar ini. Sesosok jasad pria ditemukan di semak-semak tepat di samping RSUD Tengku Raffian, Siak. Korban diketahui merupakan seorang dokter residen spesialis anestesi yang tengah menjalani pendidikan dan bertugas di rumah sakit tersebut. Saat ditemukan korban dalam kondisi terlentang dan masih mengenakan pakaian rapi serta tas yang tidak jauh dari lokasi. Polisi kemudian mengevakuasi jasad untuk diperiksa lebih lanjut termasuk penyebab kematiannya. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Olah TKP tadi kita temukan barang-barang milik korban masih ada, dan kemudian dari olah TKP tadi belum ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Untuk itu jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Penemuan jasad dokter ini berawal dari laporan istri korban yang melaporkan suaminya yang tak kunjung pulang dan ponselnya yang tidak aktif. Dari Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. 2 orang jadi tersangka kasus santri bakar temannya di pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kedua tersangka merupakan pemimpin pesantren dan santri yang membakar keempat temannya hingga salah satu korban meninggal dunia. Dalam konferensi pers di Polda Nusa Tenggara Barat, polisi menetapkan pemimpin pesantren dan santri yang membakar keempat temannya menjadi tersangka. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah polisi mengantongi alat bukti cukup melalui serangkaian penyelidikan. Mulai dari pemeriksaan terhadap 20 saksi, olah tempat kejadian perkara, hingga hasil visum dan rekam medis korban. Meski sudah menjadi tersangka, pemirsa, keduanya belum ditahan karena santri MR masih di bawah umur dan baru dikenakan wajib lapor. Sementara pimpinan Ponpes dalam kondisi tidak sehat sehingga pemeriksaan diundur. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR. Kemudian khusus tersangka anak, penyidik telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Babas berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Yang bersangkutan masih berstatus pelajar, bersikap kooperatif, serta memperhatikan prinsip perlindungan anak. Maka dikenakan wajib lapor selama proses. Sementara itu, kasus pembakaran di Pondok Pesantren Rosudatus Saulatiyah Al-Ibrahimi, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Korban dan keluarganya mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK meminta perlindungan. Yang punya sari. Oh. Yang anaknya punya sari Bekasi. Punya asar. Atau ini naik juga. Kepolisian daerah NTB berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi di Ponpes RAI di Batu Kliang, Lombok Tengah, dan proses penanganannya sudah dilakukan on the track mulai dari penyelidikan dan penyidikan, dan sudah menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Ada anak yang berkonflik dengan hukum dan salah satu yang dewasa sebagai pimpinan pondok pesantren. Artinya